Kita masuk pada pengertian sampah padat. Sampah padat merupakan material bahan bangunan dari segala aktivitas manusia yang berwujud padat. Sampah padat merupakan salah satu jenis sampah yang dilihat atau dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Sampah padat berupa sampah sisa kegiatan rumah tangga atau tidak termasuk tinja atau urin, kotoran manusia, dan limbah cair. Hasil kegiatan industri, segala aktivitas domestik, dan sebagainya yang bersifat kering, serta tidak dapat berpindah dengan sendirinya kecuali dipindahkan. Sampah padat ini dianggap salah satu jenis sampah yang cukup penting dan menjadi perhatian di seluruh dunia karena paling mudah ditemukan. Sampah padat tidak hanya ditemukan di daratan saja, namun sampah padat juga dapat ditemukan pada ekosistem perairan sampah. Padat lebih sering dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti sisa sayuran, kulit buah, kertas, plastik, wadah pembungkus makanan atau minuman, kaleng, dan sebagainya. Komposisi sampah padat yang dihasilkan berkaitan dengan pola hidup masyarakat. Berikutnya, jenis sampah padat. Jenis sampah tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Secara umum, jenis sampah digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik biasa atau disebut sampah basah dan sampah anorganik disebut sampah kering. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah padat ini mudah diuraikan dengan proses alami. Sampah padat organik sangat mudah diuraikan secara sempurna dengan proses biologi baik aerob maupun anaerob. Sampah yang ada di lingkungan sekitar atau sampah rumah tangga sebagian besar termasuk sampah padat organik. Misalnya sisa makanan, sayuran, kulit buah, sampah dari dapur, daun, ranting, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan sampah perkebunan. Yang kedua, sampah anorganik atau non-organik. Sampah ini merupakan sampah padat yang berasal dari bahan-bahan non-hayati yang tidak dapat didegradasi oleh mikroba. Umumnya sampah padat non-organik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara sempurna. Namun ada juga yang dapat diuraikan dengan waktu yang lama. Sampah padat non-organik ini biasanya berupa produk sintesis atau hasil dari proses teknologi pengolahan bahan tambang atau pabrik. Sampah padat non-organik ini dibedakan lagi menjadi sampah padat logam dan produk-produk olahannya seperti plastik, kertas, kaca, keramik, dan deterjen. Dampak sampah pada lingkungan. Sampah padat memberikan banyak dampak negatif yang sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai, dan lautan. Dampak pada sungai. Yang pertama, mencemari air. Air sungai yang mulanya bersih dan jernih serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti mencuci atau bahkan untuk dikonsumsi dapat tercemar apabila di dalam sungai tersebut terdapat sampah padat. Air sungai yang tercemar tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan manusia seperti mencuci atau bahkan dikonsumsi. Yang kedua, menimbulkan bau tidak sedap. Sampah padat yang terlalu banyak yang terdapat di sungai dapat menimbulkan tidak sedap yang mengganggu lingkungan. Bau-bau tersebut timbul apabila terdapat tumpukan sampah padat di pinggiran sungai. Yang ketiga, menyumbat aliran air sehingga dapat menyebabkan banjir. Sampah padat yang terlalu banyak dapat menyumbat air sungai untuk terus mengalir. Apabila sungai tidak mengalir dengan baik, dapat menyebabkan banjir ketika terjadi hujan lebat. Yang keempat, menyebabkan gatal. Air sungai yang berhasil mengalir melewati tumpukan sampah padat sudah tercemar. Ketika air tersebut digunakan untuk mandi oleh masyarakat, bisa jadi masyarakat yang menggunakan air tersebut akan merasa gatal. Yang kelima, membahayakan makhluk hidup yang berada di sungai. Sampah padat yang terdapat di sungai akan terlihat seperti makanan bagi makhluk hidup yang berada di sungai. Hal tersebut dapat menyebabkan tersumbatnya saluran pencernaan, bahkan menyebabkan kematian.
Berikutnya, dampak pada daratan. Yang pertama, merusak estetika lingkungan. Tumpukan sampah padat yang menggunung dapat merusak keestetikan lingkungan. Yang kedua, mengganggu kesehatan. Sampah padat, khususnya sampah plastik, sangat mudah terjadi reaksi kimia pada suhu tinggi. Hal tersebut mengakibatkan senyawa mikroplastik mudah terlepas ke lingkungan sekitar. Tak hanya itu, sampah padat jika terkena suhu tinggi dapat mempercepat bakteri berkembang biak dan dapat menyebabkan penyakit diare pada manusia. Selain itu, jika pembakaran sampah plastik tidak sempurna, akan menghasilkan senyawa dioksin yang apabila terhirup manusia dapat memicu penyakit hepatitis, kanker, gangguan sistem saraf. Pengolahan sampah padat. Yang pertama, pembuatan kompos. Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Kompos akan meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat dan memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Yang kedua, daur ulang. Berbagai jenis limbah padat dapat mengalami proses daur ulang menjadi produk baru. Proses daur ulang sangat berguna untuk mengurangi timbunan sampah karena bahan buangan diolah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Bahan-bahan yang didaur ulang dapat dijadikan produk baru yang jenisnya hampir sama atau sama dengan produk jenis lainnya. Contohnya, limbah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas limbah. Limbah kaca dalam bentuk botol atau wadah bisa didaur ulang menjadi botol atau wadah kaca kembali atau dicampur dengan aspal untuk menjadi bahan pembuatan jalan. Yang ketiga, penimbunan atau landfill. Penimbunan merupakan salah satu proses pengolahan limbah padat atau sampah dengan mengumpulkan sampah di tempat terbuka yang cukup jauh dengan aktivitas manusia. Penimbunan sampah dapat dilakukan dengan penimbun sampah di bawah dengan permukaan tanah agar sampah dapat terdekomposisi secara alami oleh tanah. Yang keempat, pembakaran. Pembakaran merupakan salah satu proses pengolahan limbah padat yang menggunakan api untuk menghilangkan massa limbah padat atau sampah menjadi debu. Pembakaran limbah padat dapat membantu untuk menurunkan polusi lingkungan yang disebabkan oleh penimbunan limbah. Pembakaran sampah dapat dilakukan menggunakan mesin insinerator. Mesin insinerator memiliki dua jenis mesin, yaitu mesin insinerator tanpa memanfaatkan energi panas dan mesin insinerator dengan memanfaatkan konversi energi panas.